Bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang memanggil dan mengundang kami beribadah dalam rumah-Mu yang kudus. Kami sadar betul kami bukanlah orang yang layak berada dalam ruangan ini untuk boleh berelasi dengan Engkau yang adalah Juru Selamat, Tuhan Pencipta. Kalau kami melihat masa lalu kami tidak berani memandangnya tanpa ada Kristus di sana. Tapi kami bersyukur karena kami bukan hanya orang yang berdosa, tetapi Engkau adalah Tuhan yang telah mati bagi kami. Darah-Mu yang kudus, darah yang tak bercacat, yang tidak bernoda, adalah darah yang telah menyucikan hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Kristus Yesus yang dalam karya yang sempurna, dalam pengorbanannya yang ajaib itu, mengangkat kami dari lumpur dosa, dari jurang kematian, menjadi anak-anak kekasih, menikmati kelimpahan Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah kami terus akan identitas kami sebagai orang-orang yang demikian. Maka kami menjadi orang yang kenal diri kami. Kami adalah orang yang tahu diri kami. Maka kami boleh ditemukan adalah orang yang terus setia mengiring Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Tibalah waktunya kami membuka hati. Kitab suci kami baca, kami renungkan. Tuhan bersabdalah, berbicaralah, gerakkanlah kami, hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahannya, mampu menguraikan pesan Tuhan dengan jelas. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, salam sejahtera. Kita bersyukur kita boleh beribadah hari ini. Saudara, mari sama-sama kita melihat dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayatnya pasal 9 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 menjadi teks yang kita renungkan dalam ibadah minggu ini. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 saya akan membacakan dan kemudian Bapak Ibu boleh merespon ayat yang ke-12. Kita membaca secara bergantian hingga ayatnya yang ke-14. Setelah menemukan, kita akan membaca bersama-sama ayat 11, saya mulai membacanya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasannya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini tema yang diberikan adalah Kristus pengantara dari perjanjian yang baru. Menarik sekali, ini sebuah tema yang saya kira penting kita renungkan sebagai orang-orang Kristen. Kristus adalah pengantara. Apa itu pengantara? Saya pikir-pikir apakah itu semacam sebuah makelar yang menghubungkan, yang kemudian mengkorelasikan. Apa itu pengantara? Pengantara itu berarti adalah seorang yang kemudian mengkonekkan, menghubungkan minimal dua pihak, mungkin lebih. Dan dua pihak itu dua kelompok yang kemudian katakanlah mereka sedang konflik, sedang berseteru, misalnya antar negara, misalnya dalam keluarga, misalnya dalam masyarakat. Ada kelompok yang sedang bertikai dan kemudian dibutuhkan seorang pengantara. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Pribadi kemudian dia mulai menjembatani. Kemudian mulai apa? Mendamaikan. Jangan lagi ribut ya, jangan lagi bermarah-marahan. Dan ujungnya adalah mereka kemudian dipulihkan dalam hubungan tersebut. Itulah pengantara.
Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, lalu apakah arti Kristus sebagai pengantara dari perjanjian yang baru? Dikatakan perjanjian yang baru artinya apa? Artinya ada perjanjian yang lama. Ada sebuah perjanjian yang dulu, yang pertama itu. Mari sama-sama kita akan memikirkan hari ini, apa artinya Kristus sebagai pengantara. Tentu kita percaya di sini bukan berbicara Kristus sebagai pengantara secara diplomatis. Kristus bukan pengacara secara politis. Bukan, saudara sekalian. Itu sebabnya dari teks yang kita baca, kita akan menemukan ada dua hal minimal. Apa yang Kristus lakukan sebagai pengantara dari perjanjian yang baru itu. Saudara, yang pertama yaitu di dalam Kristus kita mendapat penebusan. Di dalam Kristus kita mendapat penebusan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka relasi hubungan Tuhan dan manusia menjadi hubungan yang rusak, menjadi hubungan yang koyak, menjadi hubungan yang terputus. Saya membayangkan sebelum manusia jatuh dalam dosa di dalam Taman Eden, maka manusia dan Allah itu mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali. Saya berimajinasi Adam itu dengan Tuhan tiap hari keliling taman. Wah, mereka berdua berjalan bersama-sama. Hubungan yang sangat indah sekali. Sebuah kenikmatan di mana didapatkan baik oleh Tuhan, Sang Pencipta yang menikmati ciptaannya. Sekaligus Adam, dia menikmati hubungan dengan Tuhannya. Luar biasa sekali. Tetapi setelah dosa masuk, setelah manusia gagal memenuhi apa yang Tuhan perintahkan itu, kita menemukan bahwa hubungan itu kemudian menjadi koyak. Selama ini Tuhan bersama-sama dengan umatnya, dengan ciptaannya itu. Tapi hari itu, saya katakan mungkin pagi itu, Tuhan harus berkata, Adam, Adam, di manakah kamu? Tidak pernah muncul selama ini. Tuhan selalu bersama dengan mereka, dengan ciptanya itu. Tapi hari itu, Tuhan harus mencari-cari manusia. Di mana kamu Adam? Di mana kamu Adam? Pertanyaan, di mana Adam? Adam bersembunyi. Dia takut, saudara sekalian. Itulah dosa yang memisahkan, yang memutuskan relasi Tuhan dengan umatnya. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kalau Anda membaca terus di dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, setelah hubungan ini terputus, pada akhirnya kemudian Allah mengusir manusia keluar Taman Eden. Semakin jelas bahwa hubungan Allah dan manusia terpisah. Tuhan pasang malaikat di Taman Firdaus, maka tidak satupun orang boleh masuk ke dalam tempat di mana Allah bersemayam itu. Dan kemudian kita temukan dalam catatan perjanjian lama, maka dibutuhkan yang namanya imam. Imam. Siapa imam itu? Jelas adalah seorang yang mengkonekkan manusia yang telah jatuh dengan siapa? Dengan Allah yang kudus. Siapakah imam itu? Adalah seorang yang mewakili umat, kemudian bisa datang kepada Tuhan yang kudus itu. Siapakah imam itu? Adalah orang kemudian dia menaikkan doa syafaat untuk umat yang dalam kegelapan itu. Dia menyampaikan kepada Allah di tempat yang kudus. Itulah imam. Nah, itu sebabnya penulis Ibrani dia membahas apa yang saya katakan ini dengan sangat detail di dalam suratnya. Itulah Ibrani. Itu sebabnya ketika kalau Anda membaca di bagian yang kita telah baca, kalau Anda melihat perikop di atasnya, pasal 9 ayat pertama dan seterusnya, di sana kita menemukan bahwa ternyata penulis Ibrani dia berbicara bagaimana ada sebuah tempat yang namanya kemah yang suci. Kemah pertemuan. Kita ingat bahwa Tuhan pernah memerintahkan Musa di dalam perjanjian lama supaya Musa membangun kemah pertemuan, tent meeting. Tent meeting. Saudaraku, ada baiknya saya akan menjelaskan secara cepat, secara ringkas supaya Anda mempunyai pemahaman seperti apa sih. Saya yakin tidak banyak orang yang mengerti dengan betul
atau mempunyai informasi tentang yang namanya kemah pertemuan yang dibangun versi Musa dalam Keluaran. Saya menemukan sebuah gambar yang sangat baik. Semoga Bapak Ibu di belakang bisa melihatnya. Kalau kurang jelas, ya saudara boleh maju ke depan. Itu kira-kira begini gambarnya. Saya nggak bisa membuat lebih besar, kecuali videotronnya diperbesar lagi, saudaraku. Kalau terlalu saya coba membuat tidur, kayaknya tidak terlalu menarik juga. Baik, saya akan menjelaskan di sini Bapak Ibu. Ini yang kemudian yang bagian depan itu adalah, saya memakai kata adalah pagar. Ya seperti rumah ada pagarnya, dikelilingi oleh pagar. Di luar pagar itu adalah yang bagian kiri ada 3 umat Israel. Yang bagian kanan ada 3 suku di sana. Di bagian atas, di bagian bawah masing-masing 3. 3. Semua total 12 suku Israel. Semuanya mereka mengelilingi ini kemah pertemuan, di mana kemudian Allah akan hadir di tempat itu. Kita masuk lebih dalam. Setelah pintu gerbang, kemudian itu namanya halaman luar, namanya pelataran halaman luar. Jadi kalau katakan ini gereja Pluit adalah misalnya adalah kemah pertemuan, itu pagar-pagarnya semua di luar pagar sana itu adalah perhimpunan rumah-rumah orang-orang umat Allah. Di pagar depan itu kemudian orang boleh masuk. Apa isinya di dalam halaman luar itu? Paling depan adalah namanya adalah mezbah korban bakaran. Di sana para imam dia datang. Dia membawa binatang. Dia membawa binatang yang dipersembahkan, yang dikurbankan. Perhatikan, ada darah yang dicurahkan. Mengartikan apa? Mensimbolkan itu adalah pengorbanan Yesus. Darah Yesus. Manusia di luar yang berdosa tidak mungkin datang tanpa darah daripada Yesus. Membutuhkan darah. Ada mezbah, kemudian masuk lagi ada namanya meja atau tempat pembasuhan. Ini adalah simbol bagaimana Roh Kudus yang menyucikan, yang membersihkan, yang membasuh manusia yang tidak layak itu. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke wilayah yang lebih penting, yaitu apa? Ada satu kemah, ada sebuah katakanlah ya sebuah bangunan di sana, sebuah tenda, sebuah kemah yang dimulai daripada sebuah sebuah tirai yang ada lobang-lobang. Itu tirai, so. Tirai yang pertama. Di sana kemudian imam mulai masuk di dalam tirai itu, di dalam setelah tirai dibuka, maka ada yang namanya ruang suci, tempat suci. Ada 3 komponen di sana. Yang samping kanan ada namanya meja roti. Ada meja roti, ada tumpukan sejumlah umat Israel. Sejumlah umat Israel. Kemudian samping kirinya ada kaki dian yang terus bernyala. Dan kemudian di sana ada mezbah dupa yang ujungnya. Saudara sekalian, di sana para imam kembali sekali lagi melakukan upacara keagamaan daripada tradisi mereka. Seterusnya, setelah itu kemudian kita menemukan ada satu bangunan atau satu lokasi yang lebih kecil, yang paling ujung, yang kemudian dibatasi oleh apa? Oleh tirai sekali lagi. Perhatikan, ini tirai yang tebal, tirai yang sangat penting sekali. Kemudian baru masuk yang namanya ruang maha suci. Namanya juga maha ya, artinya sangat-sangat suci. Sekali lagi ada tirai yang membatasi. Sudah perhatikan, ruang suci, tempat suci itu para imam boleh masuk. Tetapi tempat maha suci itu hanya 1 orang yang boleh masuk ke sana. Anda lihat yang ruang suci itu ada satu gambar manusia. Itu imam. Bajunya baju imam. Tetapi yang paling atas ada 1 orang lagi. Bajunya berbeda. Siapa dia? Itu namanya imam besar. Dari 2 juta Israel umat Allah pada hari itu. Tidak satu pun manusia boleh masuk ke dalam ruang yang maha suci. Tidak boleh. Karena apa? Ada tabut perjanjian. Di sana kemudian Allah hadir. Kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Saya kira orang masuk bisa mati, saudaraku. Bisa mati, saudara. Itu sebabnya Tuhan memperintahkan Musa. Hanya imam besar
Saudara lihat itu, imam besar itu banyak aksesorisnya. Itu bukan perkakas untuk dekorasi, saudara. Bukan, saudara. Itu punya makna yang sangat dalam sekali. Sekali lagi, imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci. Sebelum dia masuk, dia membawa darah binatang. Dia percikan ke dalam tirai itu. Dia percikan. Kemudian dia baru boleh melangkah masuk di dalam tempat yang maha suci itu. Saudaraku, ketika penulis Ibrani, dia bicara tentang hal ini dalam pasal 9, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Percayalah, para pendengar, mereka tahu betul. Mereka kenal akan situasi ini. Mereka mengatakan, betul, nenek moyang kami punya satu imam besar yang namanya Harun. Mereka punya kemah pertemuan. Sekarang penulis Ibrani berkata di ayat 11. Setelah dia menjelaskan semua ini, dia berkata, tetapi. Apa artinya? Ada sesuatu yang kontras. Tetapi Kristus sudah datang. Pertanyaannya, datang sebagai apa dia? Dia datang sebagai imam besar. Wah, mereka kaget. Oh, ada imam besar lagi. Memang dulu kami punya imam besar yang namanya Musa, dengan segala ritual yang dilakukan. Tapi sekarang kemudian dikatakan, imam besar sudah datang. Saya teruskan pembacanya. Seperti apa imam besar itu? Saudaraku, izinkan saya akan mencoba mengkontraskan. Inilah imam besar imam besar Harun di dalam perjanjian yang lama itu. Dikontraskan dengan Kristus yang adalah pengantara perjanjian yang baru itu. Perhatikan gambar ini ataupun skema ini. Saya ulang, Kristus sudah datang itu. Seperti apa? Saudara perhatikan, saya mencoba membuat sebuah perbandingan. Ada satu kata yang hilang, itu harusnya perjanjian yang lama. Kemudian perjanjian yang baru. Apa perbedaannya? Kita menemukan di sini bahwa yang lama, di sana Harun, dia masuk ke dalam kemah pertemuan, kemah yang suci. Saya memberi istilah di sini adalah earthly sanctuary. Apa itu? Betul, adalah sanctuary, adalah tempat yang suci. Tidak semua orang boleh masuk. Tapi ingat, tempat itu adalah tempat yang dibuat oleh tangan manusia. Earthly, tangan manusia yang berdosa. Memang dia mengerjakan dengan sebuah upacara tertentu. Tapi tetap saja itu adalah earthly, yang bersifat yang di bumi. Bagaimana dengan Kristus? Penulis Ibrani mengatakan, tapi Kristus yang sudah datang sebagai imam besar itu. Imam besar yang dikatakan dia melintasi kemah yang lebih besar. Kemah yang bagaimana? Lebih sempurna. Kemah yang bagaimana? Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Kemah yang bagaimana? Yang tidak termasuk di bawah ciptaan, di bawah kolong langit ini. Saudaraku, inilah yang Kristus tempuh, yang dia lewati. Perfect tabernakel. Di manakah itu? Itulah di surga. Kristus datang. Dia bertemu dengan Allah yang kudus di dalam tahta yang suci itu. Tidak ada manusia yang bisa melewati, menuju lokasi itu, tempat itu. Tapi Kristus setelah mati di atas kayu salib, saudaraku, dia bukan masuk ke dalam kemah yang dibuat oleh manusia, tapi dia berjumpa dengan Allah yang suci itu. Inilah imam besar yang gak dibandingkan dengan imam besar yang lain di tengah-tengah dunia. Yang kedua, ketika imam besar kemudian masuk ke dalam kemah suci itu, perhatikan, saya sudah katakan di awal, dia membawa binatang, membawa hewan yang bagaimana? Yang kemudian dipersembahkan. Itu binatang harus mati. Itu binatang harus keluarkan darah. Perhatikan apa yang Kristus lakukan. Kristus bukan dipersembahkan, tetapi dia mempersembahkan diri. Anda lihat, beda. Satu dipersembahkan, satu dikurbankan. Yang satu
Dia mengorbankan diri. Dia mempersembahkan dirinya. Wah, sangat berbeda, sangat kontras sekali. Menarik sekali. Imam besar datang, dia membawa kurban. Kristus datang, satu, dirinya adalah imam besar itu sendiri. Tapi yang kedua, dirinya adalah kurban itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa. Imam besar dalam perjanjiannya lama itu. Imam itu mempersembahkan kurban. Ada darah yang dikeluarkan untuk pengampunan dosa. Dosa siapa? Dosa umat. Termasuk dosa dirinya imam besar itu sendiri. Tetapi dalam perjanjian baru Kristus, dia membawa darahnya yang tidak bernoda. Darah yang kudus. Yang ketiga, perjanjian yang lama. Binatang ketika mau dikurbankan, saya kira kalau dia boleh kabur, dia akan kabur. Setuju? Kalau mau dipotong, dia kabur. Maka ketemukan ada sapi, ada kambing, lari kemana, kejar sama yang mau potong, bukan? Kalau boleh mengatakan, tolong jangan saya, jangan saya. Ada binatang mengatakan, nih potong leher saya nggak apa-apa deh. Saya mau tolong orang lain. Tidak pernah, saudaraku. Tapi Kristus dengan kerelaannya, dia mempersembahkan hidupnya. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, imam besar Harun dalam perjanjian lama. 1 tahun, hanya 1 kali. Hanya 1 hari, dia boleh masuk dalam tempat yang sangat-sangat suci itu. Artinya, tiap tahun, itu imam besar masuk. Dia mewakili umat di belakangnya. Dia membawa dosa umat yang begitu banyak sekali. Dia cicil tiap tahun. Dia mohon Tuhan mengampuni. Dia percikan darah. Dia mohon Tuhan ampuni. Tiap tahun dia cicil dosa umatnya. Dia cicil dosa itu. Tetapi Kristus imam besar, perjanjian baru, dia masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Bukan dicicil, saudaraku, tetapi dia bayar lunas. Tadi Pak Donsel nyanyi satu lagu yang luar biasa. Yesus bayar. Dia masuk di hadapan Allah yang suci itu. 1 kali selama-lamanya. Wow. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti konsep ini, kita gemetar. Tadi lagu yang saya suka dengan lagu tadi, saudaraku. Kita orang berdosa gak layak, saudaraku. 1 goal kita, kematian, neraka, saudaraku. Itu sebabnya jangan main-main dengan korban Kristus, saudaraku. Dengar kalimat ini. Perjalanan hidup orang Kristen di tengah-tengah dunia bukan soal kaya atau miskin. Bukan, saudaraku. Bukan soal hidup enak atau kurang enak. Bukan, saudaraku. 1, kita punya pergumulan paling berat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dosa yang paling krusial. Yang membawa kita kepada kematian kekal. Tapi bersyukurlah Kristus, pengantara perjanjian yang baru. Dia membereskan semuanya. Maka hari ini Anda dan saya bisa berada di rumah Tuhan. Kita bisa memanggil Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita membaca ayat yang ke-12. Ini adalah sebuah hasil setelah Kristus mengerjakan hal-hal yang begitu mengagumkan sekali. Yang menggoncang akan pembaca kitab Ibrani pada hari itu. Perhatikan ayat 12. Saya izinkan membaca ayat ini 12 memakai versi bahasa Indonesia masa kini. Karena Alkitab Indonesia itu terjemahan LAI, mohon maaf mungkin agak kurang akurat. Saya baca LAI dulu ya supaya Anda tahu bedanya. LAI menerjemahkan, dan dengan itu ia adalah Kristus. Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini aneh. Ini bagi saya terjemahan yang tidak akurat. Saya akan membacakan dalam Indonesia masa kini. Ia Kristus, dia membawa darahnya sendiri. Darah yang suci, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Semua dengan saya membaca mulai kata dan dengan itu. 1, 2, 3. Dan dengan itu ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kristus membebaskan kita. Kristus, melalui Kristus, di dalam Kristus,
kita boleh mendapatkan penebusan yang kekal. Di dalam Kristus kita boleh mendapatkan kelepasan yang besar. Waktu berjalan terus, saya akan melanjutkan. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dunia hari ini saya menemukan ada 2 pendulum. Betul pendulum? Ya, 2 titik yang ekstrim. Sudah di gambar ini, ada manusia-manusia kemudian berusaha membangun agama. Bagaimana dia mencoba mendekati Allah yang kudus? Saudaraku, ingatlah manusia dicipta oleh Allah dengan sebuah kesadaran yang harusnya connect dengan Allah. Orang mengklaim dirinya ateis adalah orang yang agnostis, sebagai saya tetap tidak adalah orang yang membohongi diri sendiri. Karena sejujurnya manusia adalah makhluk yang ada roh di dalamnya, yang mengkonekkan dengan Tuhan. Tetapi kemudian karena dosa, manusia nggak bisa connect dengan Tuhan. Nggak bisa dong. Tapi kemudian manusia pikir gimana dengan Tuhan? Maka manusia membangun yang namanya agama. Dengan segala ritual-ritualnya, dengan segala upacara yang sangat detail. Tetapi pada sisi yang lain ada orang-orang kemudian, kalau pertama adalah religion, yang kedua adalah ekstrem yang lain adalah apa? No religion. Saya akan teruskan, saya akan mulai yang pertama dulu. Dengan agama, manusia berusaha mencari Tuhan. Manusia berusaha datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dengan mereka berusaha datang kepada Allah. Dengan upacaranya, dengan ritualnya, dengan segala yang mereka upayakan. Mereka manusia tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan yang suci. Saya lihat di sini wajahnya wajah-wajah orang-orang, tidak ada orang milenial, jarang sekali milenial ya. Maka saya memberi contoh orang-orang yang kolonial. Sudah tahu permainan ular tangga, tahu ya ular tangga ya? Jangan pura-pura nggak tahu lah. Kita seumur kita ini. Kalau generasi yang muda mungkin apa tuh ular tangga? Apa itu? Tidak pernah muncul itu. Sudah ular tangga masih ingat ya? Nah, dari angka 0 kita kemudian naik menuju angka 100. Wah, pakai apa itu namanya? Dadu lempar. 5 naik 5, naik lagi sampai ke angka 20. Kepatok ular, jatuh lagi dia turun. Begitu ya? Naik lagi sampai 98, kena ular besar. Ular itu apa? Ular naga yang besar itu. Wah, turun ke angka 2 dia. Naik lagi. Naik turun terus berputar. Itulah agama. Dengan legalismenya. Kita sembahyang, kita lakukan upacara, kita mengerjakan banyak hal. Anda pikir bisa mencapai angka 100, itulah Tuhan. 0, gak bisa. Apa yang terjadi? Sudah jadi orang yang capek, yang lelah. Aduh, doa lagi. Aduh, sembahyang lagi. Aduh, lakukan upacara ritual lagi. Terus, kapan selesainya ini? Itu sebabnya kemudian muncul pendulum yang kedua. Manusia mulai melari kepada apa? No religion. Tidak usah agama lagi. Dengan prinsip apa? Relativisme. Udahlah. Kita lakukan yang baik sajalah. Udahlah, pokoknya kita mengerjakan yang kita suka. Tidak usah bicara Tuhan. Tidak usah bicara agama. Tidak usah. Pertanyaannya, apakah kemudian manusia mencapai kemerdekaannya sesungguhnya? Kelihatannya merdeka. Kelihatannya dia lepas. Padahal dia terus terkungkung di bawah kekuatan dosa. Inilah kondisi dunia. Siapapun orangnya, dia jatuh ke ekstrim agama dengan legalismenya, atau jadi orang-orang tanda petik liar yang buas, yang tidak mau agama-agama lagi. Tetapi keduanya bukanlah solusi. Tetapi puji Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan. Tuhan memberikan cara yang ketiga. Tuhan memberikan cara yang baru. Tuhan memberikan perjanjiannya yang baru. Apakah itu? Tidak lain adalah Injil. Hanya Injil, saudaraku. Tuhan tahu inilah jalan keluarnya. Bukan melalui agama. Bukan melalui no religion. Tetapi melalui Injil. Ibrani berkata, tetapi Kristus sudah datang. Anda perhatikan panahnya dari atas ke bawah. Kalau agama itu kayak ular tangga, bukan? Dari bawah ke atas.
turun lagi, naik lagi, turun lagi, capek luar biasa. Tapi dalam Injil, Ibrani mengatakan, tetapi imam besar, Kristus pengantara itu, sudah datang. Di titik inilah kita boleh mendapatkan penebusan yang luar biasa. Setelah saya berhenti pada poin pertama di sini, saya mau lanjutkan pada poin yang kedua. Di dalam Kristus, kalau pertama kita mendapatkan penebusan, mendapatkan kelepasan yang luar biasa. Kelepasan daripada apa? Dari penghukuman kekal. Kelepasan daripada apa? Dari ritual-ritual yang membelenggu kita, yang melelahkan kita. Tetapi yang kedua di sini, kita menemukan di dalam Kristus, kita dilepaskan dari rasa bersalah. Dari rasa bersalah. Kita akan teruskan pembacaan kita ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu dari lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Stop dulu. Saudaraku, di sini penulis Ibrani tiba-tiba membawa pembacanya kepada apa? Kepada detail-detail aturan Taurat. Misalnya, kalau Anda membaca dalam Bilangan pasal yang ke-19. Anda punya Alkitab, periksa itu. Itu ada bintangnya, ada footnote-nya ketika ayat ini muncul. Kalau Anda klik itu footnote-nya, Anda buka, Anda baca, maka akan ditunjukkan kepada Bilangan 19. Saya memberikan gambaran dengan cepat. Bicara apa Bilangan 19 itu? Itu berbicara bagaimana kemudian misalnya ada orang Israel, umat Allah, tidak sengaja, atau bisa gitu ya, kemudian menyentuh yang namanya mayat. Saya ulang ya, mereka sentuh mayat. Menurut aturan Taurat, orang yang menyentuh mayat, yang bersentuhan dengan mayat, maka orang itu menjadi najis. Ini aturan Taurat, najis. Maka orang itu harus kemudian ditahirkan, dibersihkan, disucikan dengan apa? Upacara, dengan ritual yang Anda baca pasal 19. Itu ribet banget. Penulis Ibrani mengatakan, itu dibersihkan secara lahiriah. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang di dalam? Ini bukan urusan soal pegang mayat. Kalau soal dosa bagaimana? Apakah ritual membereskan? Saudaraku, perhatikan kata-kata ini. Mohon maaf, saya belum terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dosa, sin leads to guilt. Dosa akan menyebabkan apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah akan membawa seorang kepada apa? Rasa takut. Saya ulang, dosa, rasa bersalah, kemudian rasa takut. Berapa banyak manusia di tengah-tengah dunia hari ini yang kemudian hidupnya dipenuhi dengan rasa bersalah. Sekali lagi, ritual keagamaan tidak pernah membereskan ini. Dia hanya membersihkan kulit luar, hanya lahiriannya. Ada seorang ibu, satu kali dia mengaku bahwa dia adalah orang yang hati nuraninya, rasa bersalah terus sepanjang bertahun-tahun dalam hidupnya. Kenapa? Dia punya rasa bersalah, dia punya tekanan, hatinya gelisah terus. Karena ketika masa muda, ibu ini pernah melakukan sebuah atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang dia tahu nggak boleh, tapi dia lakukan. Dan kemudian itu menimbulkan rasa bersalah. Seolah-olah ibu ini tidak bisa memaafkan dirinya. Tidak bisa, so. Tiap kali dia dengar khotbah, mendengar akan dosa yang disebutkan itu oleh pembicara, katakanlah, dia gelisah sekali. Ketika dia mengingat akan kesalahannya itu, dia down. Anda perhatikan, bertahun-tahun ibu ini dibebani, ditekan dengan rasa bersalah yang muncul dalam hidupnya. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu sekalian, adakah Anda punya rasa bersalah yang terus mengintai, mengejar engkau? Orang tua yang punya anak-anak setelah belajar parenting, waduh, ternyata jadi papa mama harus begini, udah terlanjur. Bagaimana? Anak udah besar, apa mau dikecilkan kembali anaknya? Nggak bisa. Aduh, saya sebagai orang tua saya menyesal.
Kenapa saya dulu lakukan itu pada anak saya? Anda lihat rasa bersalah. Setelah rasa bersalah muncul, apa yang terjadi? Mulai muncul rasa takut. Orang tua bertanya, aduh saya salah membesarkan ya. Anak saya terluka, anak saya berkali-kali saya sakiti dia. Secara fisik, mungkin secara emosi. Kemudian kita muncul rasa bersalah. Kemudian muncul rasa takut. Tuhan, kamu marah gak dengan saya sebagai orang tua yang gagal? Tuhan, bagaimana kemudian anak saya satu hari setelah dia besar, dia dendam dengan saya? Saya lihat rasa takut boleh muncul. Sayang sekali, banyak orang, termasuk Kristen, dia tidak mampu mengelola, menghadapi yang namanya rasa bersalah itu. Tidak bisa, Saudaraku, banyak orang menghadapi rasa bersalah dengan cara apa? Saudara, saya ulang kembali, rasa bersalah bukan ditutup dengan ritual keagamaan. Kalau saudara membaca ayat ke-14, di sana penulis Ibrani mengatakan perbuatan yang sia-sia. Ini waktu cepat ya, Anda baca di rumah saja. Pasal 9 ayat 9. Sangat jelas. Ibrani penulis mengatakan, tidak ada guna. Ritual kamu lakukan itu tidak membereskan hati nuranimu. Tidak bisa, Itu rasa bersalah muncul terus. Saudaraku, rasa bersalah bukan untuk disangkali, bukan untuk dirasionalisasi. Enggak lah. Itu saya nggak sengaja. Kan seluruh saya nggak punya pengetahuan. Ya udahlah. Saudaraku, rasa bersalah tetap rasa bersalah. Itu dosa tetap dosa. Kamu sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, tahu nggak tahu, dosa adalah dosa. Dan sin leads to guilt. Jadi nggak bisa dirasionalkan, nggak ada. Nggak mungkin, saudara. Rasa bersalah itu terus mengejar kehidupan manusia. Rasa bersalah itu tidak bisa ditutupi dengan apa? Dengan komitmen, tekad. Saya setelah saya dengar seminar, saya berjanji, saya mau jadi papa mama yang baik. Tidak bisa, saudara. Apa yang kegagalan kamu terjadi di masa lalu, rasa bersalah terus mengejar. Rasa bersalah nggak bisa kemudian ditutup dengan apa? Ada orang kemudian menutup rasa bersalah dengan cara gimana? Dengan cara membandingkan dirinya dengan orang yang lebih parah dari dirinya. Halo, nangkap, saudaraku? Misalnya, aduh saya gagal, saya salah besar mendidik anak. Tapi nggak apa-apa, tuh lihat tetangga, lebih parah dari saya dia. Mendingan gua dong. Supaya apa? Nggak terlalu rasa bersalah. Itu penipuan, Itu namanya self justification. Kamu benarkan diri. Percayalah, rasa bersalah masih ada. Apa solusinya? Satu kata, saudaraku. Forgiveness. Engkau perlu menerima pengampunan dari Tuhan. Menerima pengampunan dari Allah yang suci. Allah katakan, iya aku tahu kamu gagal. Maka darah Yesus, kata penulis Ibrani, lebih. Kalau darah binatang membersihkan hati secara ritual-ritual kenajisan lahiriah. 14. Betapa lebih lagi darah Kristus yang menyucikan hati nurani kita. Setelah darah Kristus, di dalam Kristus kita boleh dilepaskan dari rasa bersalah. Saudara-saudara sekalian, karena waktu saya cepat ini, Tuhan tidak ingin kita menghukum diri sendiri untuk menghapus kesalahan kita. Saya ulang kalimat ini. Tuhan tidak ingin Anda dan saya menghukum dirimu, punya rasa bersalah terus, supaya hapus kesalahan kita. Tidak pernah, saudara. Sebaliknya, Kristuslah yang menanggung hukuman itu. Bukan kamu hukum dirimu, tapi Kristus yang tanggung hukuman itu. Sehingga kesalahan kita dihapuskan.
Saya akan tutup khotbah ini dengan sebuah kesimpulan. Setiap kita seringkali melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang kebal kepada kesalahan, kepada dosa. Maka muncul yang namanya rasa bersalah. Setelah buat salah, buat dosa, kemudian mulai menyesal, mulai guilty. Aduh, kenapa begitu ya? Diulang lagi, guilty lagi. Diulang lagi, guilty lagi. Bersama dengan saya membaca yang kuning sampai di bawah. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan tidak lagi menganggap saya bersalah. Karena kesalahan saya telah ditanggung oleh Kristus. Ini kabar baik. Inilah Injil, saudara sekalian. Inilah yang Kristus lakukan. Dia sebagai pengantara imam besar. Dia datang kepada yang suci. Dia menebus kita. Dia melepaskan kita. Termasuk dari tuntutan-tuntutan yang seringkali muncul dalam diri kita. Sekali lagi, hukuman itu sudah dibayar. Lunas. Hukuman itu sudah dijalani oleh Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya, sebagai orang-orang yang telah menerima akan karya yang ajaib itu, engkau ditebus, engkau dibebaskan, dilepaskan dari segala hal-hal yang menekan hidup kita. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari, inilah komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan penulis Ibrani, saya mau apa yang Tuhan inginkan sebagai orang yang telah menerima karya yang terbesar daripada Yesus Kristus. Ayat 14 bagian yang bawah, yang kalimat terakhir, semua membaca kata-kata supaya. 1, 2, 3. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari, mulai hari ini engkau telah diberdekakan. Karya yang ajaib Kristus menebus engkau. Engkau bisa datang kepada Tuhan tiap hari pun. Mari kita datang kepada Dia beribadah. Kita mengabdikan, kita mendedikasikan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk karya Kristus yang luar biasa. Kebenaran-Mu Engkau berikan kepada kami. Maka kami sebagai orang yang benar hari ini, kami boleh datang, kami boleh beribadah. Dan kami mau memegang kesempatan dengan baik. Ketika beribadah dalam rumah Tuhan, kami bukan orang yang bermain-main, bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang sekedarnya, bukan orang yang kalau ingat mau ke gereja. Tiap hari pun kami adalah satu mesbah di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang merayakan korban Kristus yang sempurna. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus akan terus bekerja di hati kami, supaya Injil yang telah diberitakan menggerakkan hidup kami untuk Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.